Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar kata-kata perlawanan Palestina, maka banyak orang langsung kebayang roket, senjata, atau perang. Padahal perlawanan rakyat Palestina jauh lebih luas. Dari batu di tangan anak-anak kecil sampai buku dan media sosial di tangan para pemuda. Semua ini adalah bagian dari perlawanan. Kita melihat pada tahun 1987 ya, terjadilah di situ intifadhah pertama. Anak-anak Palestina menghadapi tank dengan batu dan ketapel di tangan mereka. Mereka paham bahwa batu itu tak sebanding dengan senjata modern, tapi batu ini menjadi simbol bahwa kami tidak akan menyerah. Allah Subhanahu wa taala memuji keberanian orang-orang beriman. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti di jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapuskan dosa-dosa mereka dan aku masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perlawanan fisik ini adalah bukti bahwa rakyat Palestina tidak rela dijajah. Sebagaimana juga bangsa Indonesia melakukan perlawanan, para santrinya, para ulamanya, masyarakat sipilnya ya berusaha untuk melawan penjajah. Maka selain perlawanan fisik, kita juga harus melakukan perlawanan politik. Ya, selain di jalanan-jalanan, ada juga perlawanan di meja diplomasi. Ada PLO, ada Hamas, ada Fatah dan berbagai faksi Palestina berjuang di jalur politik untuk mengangkat isu Palestina di dunia internasional, dan kita pun melalui Menteri Luar Negeri, bahkan Presiden kita pun juga melakukan perlawanan dan menolak penjajahan ini di forum-forum internasional. Dan bahwasanya suara politik ini bisa jadi senjata di panggung global. Palestina juga melawan dengan budaya melalui seni film, musik, dan mural di tembok-tembok Gaza. Kita melihat ya banyak sekali karya-karya yang diabadikan yang mendukung perjuangan Palestina. Kita melihat bagaimana banyak sekali musik-musik ya dari kalangan internasional yang mendukung perjuangan Palestina. Bahkan kita melihat juga bagaimana film-film yang bahkan diakui oleh dunia internasional. Ada sebuah film Palestina yang juga mendapatkan Oscar. Ya, ada juga film tentang Hind Rajab yang baru saja diluncurkan. Ya. Dan juga banyak sekali produk-produk seni budaya yang menjadi simbol-simbol perlawanan dari bangsa Palestina dan dari masyarakat yang mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan juga yang menjadi penting juga adalah perlawanan digital. Ya. Hari ini bagaimana kita melihat Gen Z dan para pemuda Palestina, mereka menjadi pionir di media sosial dengan HP-HP mereka. Mereka menyiarkan serangan, blokade, dan suara hati mereka secara langsung. Dan bagaimana kita bisa melihat fenomena Tufanul Aqsa ini membuka mata dunia, dan bagaimana perjuangan melalui media ini sangat penting, sehingga ya propaganda-propaganda yang dilakukan oleh penjajah dan usaha-usaha penjajah untuk bisa mengontrol media dan membungkam media ini gagal dilakukan karena perjuangan dari balik kamera, perjuangan dari sosial media yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka kita lihat perlawanan rakyat Palestina mencerminkan hadis ini. Ada yang melawan dengan senjata, ada yang dengan suara dan sosial medianya, dan ada yang melawan dengan doa. Semua level perlawanan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya adalah, apa sikap kita terhadap perjuangan dan perlawanan rakyat Palestina? Apakah kita akan diam melihat kemungkaran yang terjadi? Atau kita berusaha melawan dengan tangan kita? Atau kita berusaha melawan dengan lisan kita? Paling tidak kita harus terus melawan dengan hati dan doa-doa yang kita lantunkan untuk senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menolong mereka. Maka setiap orang bisa melawan dengan caranya. Tidak semua harus angkat senjata. Apalagi kita yang ada di Indonesia, kita melawan dengan cara-cara kita, dengan sosial media, dengan aksi-aksi yang kita lakukan, turun-turun ke jalan, aksi-aksi demonstrasi. Kita pun bisa melawan mereka untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan yang paling penting adalah senantiasa mendoakan mereka. Dan bahwa kita, anak-anak muda, memiliki kekuatan digital. Ya, satu postingan bisa membuka mata bagi ribuan orang yang ada di dunia. Dan kita bisa menggunakan kreativitas kita sebagai senjata. Ya, kita bisa membuat video, membuat desain-desain, membuat tulisan, musik, dan sebagainya. Dan semua itu bisa jadi media dakwah kita untuk mendukung perjuangan Palestina. Dan ingatlah bahwa kita adalah umat terbaik, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini ketika ingin menjadi umat terbaik, maka kita tidak kemudian pasif, tetapi kita aktif untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka perlawanan Palestina ini bukan hanya soal roket dan senjata. Ini adalah perlawanan iman, perlawanan budaya dan seni, perlawanan ilmu dan suara. Dan dengan apapun yang kita miliki, kita pun bisa ikut serta. Dengan doa, dengan konten-konten di sosial media kita, dengan dukungan nyata yang kita kirimkan untuk bangsa Palestina. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.